Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan kali ini saya wakil kelompok selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Febri dengan NPM 20310. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan materi dan pemateri sampai akhir. Yang pertama itu akan dengan pemateri pertama yang saudari Puspita Angguningrum, dan materi ketiga Farid Hidayatullah, materi keempat disampaikan oleh saudara Muhammad Farid Al-Fikri, dan yang materi kelima saudari Bella dari Maryam Anissa, dan yang terakhir itu akan disampaikan materi kepada Nurul Husna, dan saya sendiri akan menyampaikan dan menunjukkan seluruh materi yang dipaparkan oleh kelompok pada I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright. I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. Salam, minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal Filsafat abad pertama ini kira-kira dimulai ketika abad ke-5 hingga abad ke-7. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat abad pertama ini dimulai ketika abad kedua hingga abad ke-14 Masehi. Namun sejarawan pada umumnya mengatakan bahwasanya filsafat abad pertama ini dimulai ketika tahun 476 Masehi, yakni pada runtuhnya Romawi Barat di kota Roma dan munculnya Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Runtuhnya kerajaan Yunani sejak wafatnya Alexander disusul oleh kebangkitan Romawi yang meliputi kekuasaan Romawi luas, yakni meliputi Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Meluasnya kekuasaan Romawi ini berpengaruh pada gereja yang juga sebagai pusat spiritual. Maka dari itu, filsafat pada pertemuan ini membahas pada keagamaan, di mana filsafat tidak boleh lagi dari tafsiran yang telah ditentukan oleh kewibawaan ide-ide. Pada saat itu, agama Kristen ini dijadikan sebagai agama berpengaruh pada ajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amelia Putriani, NPM 203101210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri dan karakteristik filsafat abad pertengahan. Ciri dasar filsafat yaitu filsafat bercorak teosentris, artinya para filsuf menjadikan filsafat sebagai abdi agama atau mengarah kepada masalah ketuhanan. Pada periode abad pertengahan ini menimbulkan adanya agama Kristen yang membawa banyak perubahan, dan ini menjadi suatu masalah dalam kefilsafatan karena agama tersebut mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati, dan itu berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran itu dapat dicapai oleh akal. Adapun pada periode ini juga bisa dikenal sebagai abad gelap karena manusia tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensinya. Bahkan ahli fikir pun tidak memiliki kebebasan dalam berpikir. Dan ada pula
pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama dan gereja. Siapapun yang mengemukakannya akan mendapat hukuman yang berat. Yang berhak melakukan penelitian agama hanyalah gereja. Kajian yang tidak berdasarkan dengan ketentuan gereja akan mendapat larangan yang sangat keras. Adapun ciri-ciri filsafat pada abad pertengahan ini yaitu ada 3. Yang pertama, cara berfilsafat ini dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat dengan menggunakan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hidayatullah sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang perkembangan filsafat umum pada abad pertengahan atau tinjauan terhadap periode filsafat skolastik Kristen dan periode skolastik Islam. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol, yang berarti sekolah, atau dari kata skular yang mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu ajaran atau sekolahan. Yang demikian karena sekolahan yang diadakan oleh Karel Agung yang mengajarkan apa yang diistilahkan sebagai artes liberalis atau seni bebas, meliputi mata pelajaran gramatika, geometri, aritmatika, astronomi, musik, dan meliputi dan dialektika. Dialektika ini sekarang disebut logika dan kemudian meliputi seluruh filsafat. Hal ini disebabkan oleh dibukanya universitas baru, berkembangnya orde-orde baru di biara, disebarluaskannya karya-karya filsafat Yunani, terutama filsafat Aristoteles yang praktis belum dikenal di barat. Secara garis besar, filsafat skolastik abad pertengahan dibagi menjadi 2, yaitu periode skolastik Kristen dan periode skolastik Islam. A. Periode skolastik Kristen. Untuk membahas filsafat skolastik Kristen, barangkali dapat kita mulai sejak Plotinus. Pada masa Plotinus, pengaruh agama Kristen kelihatannya sudah besar. Filsafatnya berwatak spiritual dan pada abad ini uraian akan dimulai dengan penjelasan tentang pemikiran Plotinus. Yang pertama, Plotinus lahir pada tahun 204 dan wafat pada tahun 274 Masehi. Plotinus lahir di Mesir pada tahun 204 Masehi di daerah Nicopolis yang pada masa itu dikuasai oleh Roma. Plotinus mempelajari filsafat pertama kali dari ajaran filsafat Yunani, terutama dari ajaran Plato. Plotinus menulis karya-karyanya dalam usia 50 tahun. Kebanyakan karya-karya berisi tentang pendapat-pendapat yang didasarkan pada filsafat Plato. Plotinus juga seorang metafisikawan yang besar. Ia membangun sebuah sistem yang disebut Neoplatonisme. Nama Neoplatonisme sering tertukar dengan nama Plato. Pengaruhnya sangat besar terhadap teologi Kristen dan masa Renaissance. Hal tersebut dikarenakan pada akhir abad pertengahan terjadi dominasi gereja, di mana Plotinus juga tinggal di masa itu. Sistem metafisika Plotinus disebut konsep transcendence. Menurut pendapatnya, di dalam pikiran itu terdapat 3 realitas, yaitu the one, the mind, dan the soul. Yang pertama, the one, yang artinya yang esa, merupakan Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu realitas yang tidak mungkin bisa dipahami melalui sains, indera, ataupun logika. Kemudian yang kedua, the mind atau nous, adalah merupakan
gambaran dari Yang Esa yang di dalamnya terdapat ide-ide Plato. Ide-ide itu merupakan bentuk asli objek-objek kandungan nous adalah benar-benar satu kesatuan, dan untuk menghayatinya diperlukan suatu perenungan. Kemudian yang terakhir adalah the soul atau jiwa, adalah merupakan makna satu jiwa dunia yang mempunyai dunia-dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek intelek dan aspek intelek yang tunduk pada aspek reinkarnasi dan aspek irasional. Dalam ajaran Plotinus, jiwa tidak bergantung pada materi. Dengan kata lain, jiwa aktif dan materi pasif. Alam diciptakan melalui proses emanasi yang berlangsung tidak dalam waktu, karena ruang dan waktu dalam emanasi terletak pada tingkatan yang paling bawah, dan emanasi ruang tidak mengalami perubahan, tapi dari kesemuanya tidak ada yang berupa makhluk. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Akan dilanjut oleh pemateri keempat, yaitu Farid Al-Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Al-Fitri, NPM 203103103. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan. B. Agustinus. Agustinus adalah seorang pujangga gereja dan filsuf besar, lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaska. Sebagai pujangga besar, ia menciptakan sebuah tradisi filsafat Kristen yang berpengaruh besar pada abad pertengahan. Menurut ajaran Agustinus tentang Tuhan dan manusia, ajaran Agustinus dapat dikatakan berpusat pada duopol, Tuhan dan manusia. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis. Sifat Tuhan yang paling ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, maha tahu, maha sempurna, dan tidak dapat diubah. C. Boethius. Boethius adalah filosof yang semasa Agustinus dan memiliki gaya berserupa. Ia dikatakan sebagai penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok pada abad pertengahan. Ia dianggap sebagai filosof skolastik yang pertama karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan bahwa harus diterima sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanya membantu wahyu. Sedangkan menurut pemikiran aku Inas, ia mengajukan dalil untuk membuktikan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Yaitu yang pertama, diambil dari sifat alam yang selalu bergerak, dan setiap bergerak pasti digerakkan oleh yang lain. Sebab tidak mungkin suatu perubahan bergerak tanpa ada penyebabnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, sebab yang menciptakan. Tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab pada dirinya sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tuhan yang menjadi penyebab dari semuanya. Yang ketiga, kemungkinan dan keharusan. Sedangkan yang keempat, memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam. Alam memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya ada yang indah, kelebihan, dan demikian sebab tertinggi menjadi sebuah tingkatan di bawahnya. Tersebut Maha Besar adalah Tuhan sebagai tingkatan tertinggi. Yang kelima, aturan alam. Isi alam dari jenis tidak berakal, tidak bergerak, tapi pada umumnya berhasil menuju tujuan, padahal ia tidak punya pengetahuan tentang tujuan itu
NPM 2031030142. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan sedikit tentang periode skolastik Islam. Kurang lebih 2 abad setelah Augustinus meninggal, agama Islam diturunkan di Jazirah Arab. Kalau dilacak sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepada beliau adalah membaca. Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad dengan bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama ini menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismillahirrahmanirrahim, dalam arti hasil bacaan itu nantinya akan bermanfaat untuk kemanusiaan. Kendati Islam sudah dikenal oleh dunia sejak awal abad 7 Masehi, namun filsafat di kalangan kaum muslim baru dimulai pada awal abad ke-8. Ini disebabkan karena pada abad pertama perkembangan Islam tidak terdapat isme-isme atau paham-paham selain wahyu. Di kalangan kaum muslim, filsafat dianggap berkembang dengan baik mulai abad 9 hingga abad 12. Keberadaan filsafat pada masa ini juga menandai masa kegemilangan dunia Islam, yaitu selama masa Daulah Abbasiyah di Baghdad dan Daulah Amawiyah di Spanyol. Sejarah telah mencatat kemajuan peradaban Islam dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim pada saat itu menjadi pioner pengetahuan sekitar 8 abad, setidaknya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan telah disusun oleh ilmuwan muslim jauh sebelum filsafat ilmu itu terformulasi sebagai sebuah disiplin ilmu. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan abad pertengahan skolastik Islam di dalam bukunya Hasbulah Bakri menerangkan bahwa istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang biasa dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Dalam pembahasan antara ilmu kalam dan filsafat Islam biasanya dipisahkan. Ciri utama dari skolastik Islam adalah dikajinya kembali pemikiran para filsuf klasik seperti Socrates, Plato, dan terutama Aristoteles. Telah pemikiran mereka kemudian dikembangkan dan disesuaikan untuk menjawab tantangan pada masa itu. Tokoh-tokoh yang termasuk para ahli fikir Islam, pemikir Arab atau Islam pada masa skolastik yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rushd. Peranan para ahli fikih tersebut besar, yaitu sebagai berikut. Sampai pertengahan ke abad 12, orang-orang barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles, sehingga yang dikenal hanya buku logika beliau. Orang-orang barat itu mengenal beliau berkat tulisan dari para ahli fikih Islam, terutama dari Ibnu Rushd, sehingga Ibnu Rushd dikatakan sebagai guru terbesar para ahli fikir skolastik Latin. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan skolastik Latin, tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, tetapi para ahli fikir Islam tersebut memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli fikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles benar, Plato dan Al-Quran juga benar. Mereka mengadakan perpaduan antara agama dan filsafat. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar. Bahkan menurut kajian Arkaun, pemikiran teologi Islam sangat diwasmai oleh pola pemikiran Yunani. Klasifikasi moral Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga tidak meninggalkan pola berpikir Yunani. Dengan demikian, dalam pembahasan skolastik Islam terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mutakallimin dan
periode filsafat Islam. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles secara keseluruhan. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan filsafat ke barat. Orang-orang barat sampai ke orang-orang barat mengenal Aristoteles adalah dari berkat tulisan dan fikir Islam, terutama dari Ibnu Rushd. Yang dimaksud dengan para ahli fikir Islam periode skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lainnya. Peranan mereka sangat besar sekali, tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, akan tetapi para ahli fikir Islam tersebut memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Mungkin itu sedikit dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yakni filsafat abad pertengahan itu dimulai ada perbedaan pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat filsafat abad pertengahan itu dimulai pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Ada juga yang berpendapat bahwa filsafat abad pertengahan itu lahir pada abad ke-2 sampai abad ke-14. Namun para sejarawan umumnya menentukan pada tahun 470 itulah awal abad pertengahan itu muncul, dengan ditandai masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat atau juga dengan kota Roma, dan ditandai juga munculnya Romawi Timur dengan kota Konstantinopel. Itu sebagai data awal abad pertengahan, munculnya abad pertengahan. Adapun ciri dari abad pertengahan ini yang sangat mendasar yaitu teosentris. Apa itu teosentris? Yakni para filsuf pada periode ini merupakan filsafat sebagai abdi agama, yang mana filsafat yang diarahkan seluruh masalah pada ketuhanan. Baik, kesimpulan yang kedua, di antara kelemahan pada zaman ini yaitu sifatnya yang terlalu yakin pada teks kitab suci. Karena pada zaman itu filosof-filosof menganggap dirinya sebagai orang suci atau saint, maka filsafat mereka telah menempati pengertian agama yang absolut dalam dirinya. Inilah barangkali yang menyebab atau memicu terjadinya tekanan-tekanan psikologis maupun fisis terhadap filosof-filosof lain yang pemikirannya berbeda dari pemikiran filosof gereja. Pada abad pertengahan itu, agama Kristen boleh dikatakan bukan lagi kitab suci, melainkan penafsiran kitab suci oleh filosof para saint tersebut. Dan kesimpulan yang ketiga dari zaman abad pertengahan ini, pada zaman ini banyak sekali menghasilkan filosof-filosof yang lumayan, di antaranya Thomas Aquinas. Ia lahir pada masa-masa menjelang habisnya kekuatan agama Kristen mempengaruhi jalan pemikiran. Tekanan terhadap pemikiran rasional pada waktu itu membuat dirinya berkembang. Oleh karena itu, ia berhasil mengumumkan filsafat rasional yang terkenal dengan beberapa pembuktian tentang adanya Tuhan.
sampai saat ini masih banyak dipelajari oleh para pelajar-pelajar filsuf. Akan tetapi filsafatnya itu tetap saja tidak disenangi oleh beberapa tokoh yang tidak senang atau tidak sependapat sama filsafat beliau. Dan yang terakhir yang bisa kita simpulkan bahwasanya abad pertengahan ini yaitu pada zaman skolastik Islam inilah yang membawa perkembangan filsafat ke barat. Bahkan orang-orang barat pun mengenal Aristoteles itu berkat tulisan dan pemikiran dari tokoh pemikiran modern Islam yang terkenal Ibnu Rushd. Baik, sekian yang mungkin bisa saya simpulkan dari paparan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila kata-kata yang kurang jelas bisa dibenahi, dan jika ada yang ditanyakan dan jika ingin ditambahkan, monggo ditambahkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.